Tak salah, hampir semua aktris akhir era 90-an dan saat ini mengidolakan Madhuri Dixit. Dia adalah nama kedua setelah Sri Devi yang paling banyak menjadi inspirasi. Ia mulai berakting pada usia 16 tahun dan itu bukan sebagai aktris cilik, melainkan pemeran utama di film. Sebuah bintang di langit di konstelasi Orion dinamai dengan Madhuri Dixit Nene. Dibuatkan sertifikat oleh penggemarnya untuk menghormatinya. Dulu setiap tahun Madhuri setidaknya memberikan satu film hit di masanya. Ham Apke Hai Kaun adalah film pertamanya yang meraup untung 1 miliar rupiah. Sebagai penguasa saat itu, bahkan bayarannya lebih tinggi dari 3 Khan dan Amitabh Bachchan. Tahun 2001 Forbes mencatat namanya di urutan kelima sebagai aktris yang paling kuat. Kini Madhuri jarang membuat film dan hanya tampil di TV-TV. Ingin tahu rahasia-rahasia Madhuri Dixit? Inilah dia faktanya yang perlu kamu ketahui. Sekarang orang menghormatinya karena karyanya. Tapi dulu Madhuri bahkan lebih hancur dari Katrina dengan film boomnya. Madhuri tidak segan beradegan panas di beberapa filmnya. Mulai dari film Swati, Uttar Dakshin, Mohre, Dayavan hingga T-Step yang mengangkat namanya. Tapi yang paling ramai jadi kontroversi di adegan Dayavan bersama Vinod Khanna. Sutradaranya Feroz Khan harus membayar 1 crore kepada Madhuri untuk adegan itu. Tapi adegan itu benar membuat Madhuri kesal. Vinod Khanna melahap bibirnya dan tak terkendali hingga menggigit bibirnya. Meski sutradara sudah mengatakan cut, Vinod tak menghentikan aksinya. Madhuri sejak saat itu memutuskan untuk tidak bekerja lagi dengan Vinod Khanna. Banyak yang mengatakan bahwa orang memanfaatkan Madhuri untuk adegan panas sebagai penarik film. Tapi semakin kesini Madhuri sudah menghilangkan itu semua di beberapa filmnya. Madhuri dilaporkan mengencani 5 aktor pria dalam hidupnya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau tahu, Madhuri hanya akan menikah jika itu pilihan orang tuanya. Suaminya sekarang Sriram Nene adalah pilihan orang tuanya. Dia adalah seorang dokter bedah, bukan seorang aktor. Melihat ke belakang siapa-siapa saja 5 pria yang ia kencani, ada Sanjay Dutt yang tentu menjadi orang pertama. Madhuri memutuskan hubungannya ke Sanjay setelah Sanjay di penjara. Pria selanjutnya adalah Anil Kapoor. Anil yang dibiayai istrinya hingga mencapai kesuksesannya, tega berselingkuh dengan Madhuri Dixit. Tapi tentu Anil kembali memilih istrinya. Kemudian Madhuri berkesempatan membuat Hum Aapke Hai Kaun bersama Salman Khan. Tak ada yang diberitakan mereka berpacaran sungguhan, tapi penggemar layang meminta mereka menikah. Dan di saat yang sama Madhuri dikaitkan dengan 2 pria lainnya sekaligus, ada Jackie Shroff dan Mithun Chakraborty. Untuk semua rumor itu Madhuri menjaga hubungannya dengan bermartabat. Madhuri berasal dari keluarga konservatif Maharashtrian. Orang tuanya tidak inginkan dia bekerja di film sebagai aktris. Ayah Madhuri mulai mencarikannya pengantin pria yang sempurna ketika Madhuri masih sangat muda. Orang tuanya inginkan ia menikah dan tidak menyentuh dunia film. Setelah berburu banyak pria, ayah Madhuri menganggap Suresh Watkar sang penyanyi mungkin cocok sebagai pasangan untuk putrinya. Suresh saat itu baru saja memulai karir menyanyinya. Ia adalah penyanyi pemula dan usianya 12 tahun lebih tua dari Madhuri. Suresh menolak lamaran tersebut karena Madhuri terlalu kurus. Bahkan setelah Madhuri menginjakkan kakinya di Bollywood, orang tuanya terus mencarikan pria untuknya. Kalau rumor mengatakan ia dijodohkan dengan Sriram Nene, Sriram sendiri menolak rumor perjodohan itu. Katanya mereka memang sering bertemu dan menjalin hubungan hingga menikah. Baiklah, kita tidak perlu mempermasalahkan masalah itu kan? Madhuri dan suaminya setelah menikah memilih menetap di Amerika Serikat sana. Selama 10 tahun mereka tinggal di sana dengan 2 putranya, Madhuri dan suaminya memilih kembali ke India. Beragam spekulasi telah beredar. Bukan karena Madhuri dan suaminya ingin bercerai, tapi karena dilaporkan suaminya bangkrut. Suami Madhuri tidak hanya bekerja sebagai dokter. Ia bersama Madhuri telah melakukan bisnis demi bisnis untuk menunjang ekonomi keluarga. Dikabarkan salah satu bisnis mereka merosot hingga menghabiskan dolar yang banyak.
Sebanyak 1,6 juta dolar hilang karena bangkrut. Terlebih partner kerjanya mencabut semua investasinya di perusahaan Maduri dan suaminya. Di Amerika, Dr. Nene hanyalah seorang dokter kemudian. Mereka kembali ke India karena masalah ekonomi. Dilaporkan bahwa Aditya Chopra yang telah menjaminkan apartemen untuk Maduri di Bandara Mumbai. Selain itu, Amir Khan membiayai tempat praktek kerja suami Maduri yang baru di India. Namun Maduri menolak ia bangkrut. Ia kembali ke India karena suaminya konon penasaran tinggal di India katanya. Profesinya sebagai dokter banyak peluangnya di India, kata Maduri. Makbul Fida Hussein adalah seorang pelukis muslim yang sangat kontroversial. Ia sangat tergila-gila dengan Madhuri Dixit. Ia bisa melukis Madhuri Dixit sepanjang waktu dalam sketsa yang bercerita. Hussein bahkan menonton film Hum Aapke Hai Kaun sebanyak 67 kali. Bisa bayangkan, ia juga memesan khusus tiket comeback Madhuri Aja Nachle. Di antara sekian banyak lukisan yang ia sketsakan terhadap Madhuri, ada satu lukisan yang konon menggambarkan Madhuri tanpa busana. Meski lukisan itu tak pernah diperlihatkan karena masalah kontroversi, dikabarkan kalau Hussein menjual mahal lukisan Madhuri itu sebesar 15 crore kepada seorang miliarder India. Hussein juga pernah melukis dewa-dewi India tanpa busana dan itu menimbulkan kecaman. Ia juga melukis Mother India tanpa busana dengan nama-nama daerah India di badannya. Pelukis hebat ini telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2011. Terlepas dari apakah ia melukis Madhuri dengan tanpa busana, bisa saja Hussein melukisnya dengan imajinasinya saja, tanpa harus melihat Madhuri secara langsung di hadapannya. Selama Perang Kargil berlangsung antara India-Pakistan, ada seorang tuan tanah Pakistan meminta kesepakatan dengan tentara India. Tuan tanah itu ingin meninggalkan Kashmir asalkan tentara India memberikannya imbalan yaitu Madhuri Dixit. Tentara India itu menembak tuan tanah tersebut sambil berteriak demi Madhuri dengan cinta. Majalah Peoples menempatkan Madhuri sebagai orang tercantik kedua setelah Madhubala. Sementara Aishwarya ditempatkan di urutan kelima. Bahkan di acara sitkom komedi Amerika sana, mereka membandingkan kecantikan Aishwarya dan Madhuri. Dalam satu adegan di mana dua orang konon menonton film Bollywood, mereka memperdebatkan kecantikan Madhuri dengan Aish. Salah satu orang itu bernama Raj mengatakan Aishwarya sangat cantik. Sementara orang lainnya Sheldon mengatakan Aish pasti adalah Madhuri versi orang miskin. Sheldon mengatakan Madhuri sangat jauh lebih cantik daripada Aishwarya. Gimana menurut kamu, Aish atau Madhuri yang tercantik? Madhuri dikenal dengan tariannya yang belum terkalahkan. Madhuri telah berlatih kathak sejak berusia 3 tahun. Penampilan panggung pertamanya ialah pada usia 8 tahun. Master kathak Pandit Birju Maharaj mengakuinya sebagai penari terbaik. Saroj Khan pun mengakuinya dan mengatakan, Madhuri lah yang telah membuatkan merek untuk namanya, sehingga orang mengenal Saroj Khan di Bollywood. Madhuri adalah anak emas dari Saroj Khan. Apa yang Saroj Khan ingin sampaikan dalam tariannya, asalkan itu Madhuri pasti semuanya menjadi sempurna. Madhuri sendiri menjadi ratu menari Bollywood karena karya-karya dari Saroj Khan. Untuk membalas utang budinya ke Saroj, konon Madhuri Dixit menjanjikan banyak hal kepada Saroj, termasuk membangunkan sekolah tari untuk Saroj Khan. Tapi itu tak pernah terrealisasikan hingga Saroj Khan berpulang. Ketika Saroj Khan mengalami krisis karena kurangnya pekerjaan, di sana Madhuri juga mulai jatuh dengan karirnya. Bukan Madhuri yang menolong Saroj, tapi Salman lah yang memberikan Saroj pekerjaan. Meski Salman dan Saroj Khan sebenarnya tidak berhubungan baik sejak film Andas Apna Apna. Terakhir Saroj Khan mengkoreografikan tarian Madhuri di film Kalang. Tokoh dan partai politik sering mengejar nama besar Bollywood untuk memenangkan pemilu, itu adalah fakta. Madhuri Dixit adalah salah satu dari sekian banyak aktris yang didekati untuk pemilihan. Tapi mungkin hanya Madhuri seorang diri yang menolak. Partai Shiv Sena menawarkan tiket untuk mencalonkan Madhuri sebagai anggota legislatif dan parlemen. Tapi Madhuri Dixit menolaknya.
Ia juga menolak tawaran dari oposisi BJP untuk menjadi duta merek pariwisata. Akhirnya saat Maduri meminta sebidang lahan ke pemerintah untuk mendirikan sekolah tari, ia tidak diperbolehkan. Katanya, mengapa kita harus membantu orang yang tidak membantu kita? Itulah rahasia tersembunyi Maduri Dixit. Namanya mungkin hampir hilang sekarang, tapi Maduri akan selalu dikenang dengan karya-karya terbaiknya.